Pasca Vena Melinda menggugat cerai, kemesraan yang selama 17 tahun menggelayuti kehidupan Vena dan Ivan Fadila seakan tak ada lagi. Sidang mediasi yang telah digelar tak sanggup menyemai kembali kemesraan yang telah hilang. Hingga kemarin, walaupun masih ada komunikasi antara Vena dan Ivan, tak lagi seintim dulu. Yang dikomunikasikan hanya masalah anak. Kendati tak intim lagi berkomunikasi, bukan berarti sisa-sisa cinta tak bisa disemai lagi. Masih terbuka jalan untuk menyatu lagi alias rujuk. Tapi terasa terjal dan berliku. Ivan memasang syarat Vena harus mengawali dengan hati dan niat tulus karena ada hal besar yang terus-menerus membuat mereka cekcok. Vena menganggap itu hanya dalih dan lip service semata. Alasannya, Ivan menolak berdamai saat mediasi. Begitupun ketika akan didamaikan orang tua Vena. Vena adalah istri saya yang waktu itu saya nikahi. Iya, masih ya. Masih. Ya istri saya yang waktu itu saya nikahi. Karena dasar cinta tanpa ada paksaan dari apapun, dan sampai detik ini saya masih sayang dan cinta sama Vena, tapi saya ada hal-hal yang mungkin kita tidak cocok dan mungkin ada sikap dia yang saya tidak suka. Kan berapa kali mediasi juga yang nggak mau berdamai Mas Ivan. Di depan orang tua saya berkali-kali sudah tidak mau. Di depan siapapun konsisten kok Mas Ivan nggak mau. Nah itu saya mau apa? Kemungkinan selalu ada Mbak ya, apapun kemungkinan untuk terjadi hal seperti ini aja saya nggak nyangka gitu loh Mbak. Jadi bisa saja rujuk kalau memang itu diawali dari hati yang tulus dan niat yang tulus. Emang bisa menikah tapi kita doang yang mencintai, bisa nggak? Ya kalau memang bisa ya monggo aja, nggak mungkin bahagia juga sayanya. Begitupun Mas Ivannya, ya terus mau gimana? Ternyata ada hal besar yang memang sulit untuk dipersatukan lagi gitu loh, yang buat kita jadi selalu cekcok. Tak hanya terjal dan berliku, tapi jalan untuk berdamai sepertinya semakin gelap. Satu sama lain merasa dicederai hingga semakin menepis hasrat untuk mengenang masa-masa indah bersama. Soal adanya duri dalam daging alias pihak ketiga pun disebut-sebut. Itu terjadi di depan umum. Itu terjadi di depan anaknya, Mbak Vena, dan di depan umum, ya, menyatakan bahwa Mbak Vena itu punya punya pil. Masalah orang ketiga, saya tentunya tidak berani menjawab ya Mbak ya, karena kalau saya tidak mempunyai bukti yang kuat, karena nanti salah gitu loh. Saya rasa kalau memang itu tidak benar, selayaknya itu diklarifikasi saja kan gitu loh oleh yang bersangkutan. Mbak Vena ini seorang istri. Jadi kalau mau nuduh istri, apalagi ini sudah berkali-kali, kita pakai aja aturan hukumnya. Pakai aturan hukumnya, dalam aturan undang-undang perkawinan jelas ya kan, bahwa kalau menuduh istri seperti itu harus menghadirkan 4 orang saksi. Silakan monggo dihadirkan. Orang yang menuduh Mbak Vena seperti itu tidak terbebani. Tapi secara agama itu luar biasa. Luar biasa itu dosanya. Masalah ekonomi, alhamdulillah sampai detik ini pun saya masih bisa menghidupi keluarga, Mbak, termasuk anak-anak saya. Ini sampai saat ini masih saya biayai sepenuhnya. Kalau untuk faktor ekonomi, sebetulnya menurut saya kayaknya Mas Ivan bisa lah ya. Itu kayaknya nggak perlu diiniin ya. Hanya yang jadi permasalahan sita marital tadi terhadap 2 aset hadiah dari Mas Ivan atas nama Mbak Vena. Ya kan, yang pertama rumah karena untuk istrinya tercinta saat itu sama anak-anak, tempat untuk bernaung bagi anak-anak Mas Ivan saat itu kan, terus tempat untuk istrinya ya saat itu ketika masih cinta itu masih begitu luar biasa. Terus mobil untuk anak untuk hamil anak yang ketiga ya itu kan itu masalah, ini kita masalah ekonomi ya. Mbak Vena hanya itu. Hati yang terluka dan perasaan yang dicederai telah menjerumuskan Vena dan Ivan terlibat konflik yang makin tajam dari hari ke hari. Anehnya, cekcok dan konflik itu makin tinggi intensitasnya sepulang dari ibadah haji. Ivan mengungkap, Vena sering mengungkit kembali persoalan yang telah terkubur. Namun bagi Vena, cekcok muncul bukan baru-baru ini saja, tapi sudah sejak 3,5 tahun silam. Ancaman talak kerap terlontar dari mulut Ivan. Titik baliknya adalah pada saat setelah
kembali dari haji kali ya, itu kok semakin meningkat, intensitas cekcok itu semakin tinggi gitu loh, makin sering gitu loh Mbak. Jadi saya lihat wah kok ada sesuatu yang salah di sini. Kan saya udah bilang 3,5 tahun saya ancamannya kurang lebih cluenya kan begitu. Kan saya udah cerita juga bahwa depan Ka'bah saya bilang sama Allah bahwa saya tidak mau mendewakan orang. Kalau saya tiba-tiba bisa mengucapkan Alhamdulillah, mungkin itulah satu hidayah buat saya. Semakin kesini belakangan ini saya lihat banyak hal-hal semakin yang kurang penting, yang tidak perlu diungkit gitu. Itu kembali dibesar-besarkan yang buat jadi ya semakin cekcoknya semakin tidak baik. Saya tidak pernah mau menyesali apa yang saya sudah alami dalam hidup ini. Ya udah begini wayahnya, ya sudah begini, ya sudah. Saya harus maju ke depan. Biduk rumah tangganya bergerak jelang karam. Vena tak menyesali keputusannya menggugat cerai sang suami. Wanita ini terluka karena saat cekcok, Ivan pernah menalaknya 7 kali dalam sehari. Wanita mana yang tidak sakit hati diperlakukan demikian? Namun hal itu dibantah Ivan. Menurutnya hanya pernah 2 kali ia menalak. Dan ketika itu pun Vena malah menerimanya dengan bersyukur dan terlihat senang. Seperti berbalas pantun, Vena beralasan syukur yang terucap merupakan bentuk keberanian untuk bersikap ikhlas. Klien kami menalak Vena sampai 7 kali, itu nggak benar. Mestinya pertanyaannya kenapa sampai klien kami mengucapkan talak? Itu ada hal-hal yang didahului dengan suatu kegiatan dan perbuatan, makanya sampai klien kami sudah tidak tahan, akhirnya mengucap talak. Dan itu tidak ada sampai 7 kali. Itu hanya kalau menurut klien kami cuman ada 2 kali. Dan itu juga diikutin dibarengin dengan reaksi Vena yang sangat senang gitu menerima talak itu dengan mengucapkan Alhamdulillah sebanyak 2 kali juga. Saya bukan senang Mbak Alhamdulillah itu. Mungkin saya berkata begitu karena saya akhirnya punya keberanian untuk akhirnya ikhlas diceraikan. Yang dari dulu saya tidak pernah mau. Sebelum ini saya selalu bilang mohon jangan saya ditinggal. Kita nggak akan pernah bercerai ya, kalau memang hanya maut memisahkan. Saya nggak tahu kenapa hari itu saya bisa berani mengucapkan keikhlasan seperti itu. Yang selama ini saya sangat ketakutan, saya sudah bilang the end of the world. Kalau saya nggak sama Mas Ivan nggak mungkin. Mas Ivan tuh shadow dalam kehidupan saya, bayangan saya tuh ya Mas Ivan. Tapi tiba-tiba saya bisa bicara begitu, saya nggak ngerti. Bila Vena Melinda dan Ivan Fadila makin dalam terlibat konflik, maka lain halnya dengan Lydia Kandau dan Jamal Mirdad. Terlihat adem ayem selama 27 tahun pernikahan, perceraian Lydia Jamal terasa masih saja mengejutkan. Apalagi alasan dibalik perceraian masih abu-abu. Tapi mengapa anak-anaknya seperti pasrah tak berdaya? Saksikan hanya di Intens di segmen berikutnya. Seperti Vena dan Ivan yang berkonflik dan runtuh rumah tangganya, perceraian Lydia Kandau dan Jamal Mirdad juga masih terasa mengejutkan hingga kini. Kandas setelah 27 tahun pernikahan, penyebab perceraian di antara mereka tetap saja masih abu-abu. Benarkah Lydia Kandau tidak main-main menggugat cerai Jamal Mirdad? Mengapa pernikahan puluhan tahun seolah tidak mampu menjadi benteng di antara mereka? Lalu mengapa pula anak-anaknya seolah pasrah atas keputusan cerai kedua orang tuanya?